Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana senantiasa memberi kita nikmat sehat, sempat untuk kita bisa beraktivitas di hari ini, Senin tanggal 23 Januari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan informasi mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO dan berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KBBN terupdate Rp11.510 per kilogram. Rp11.510 per kilogram. Kemudian untuk sawit di Merangin Jambi, harga Rp2.210 per kilogram. Rp2.210 per kilogram. Kemudian ada berita sawit dari Info Sawit. Pentingnya mengelola komunikasi di perkebunan kelapa sawit. Info Sawit Jakarta. Industri kelapa sawit di Indonesia kini tidak luput dari kebutuhan pengelolaan komunikasi yang baik. Ini dilakukan tidak lain sebagai cara dalam menginformasikan visi dan visi perusahaan untuk seluruh stakeholder terkait, guna menangkal informasi yang tidak sesuai. Perlukah divisi komunikasi dalam suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit? Pertanyaan ini tentu menjadi pertanyaan yang dapat dijawab secara relatif bagi para pelaku usaha di sektor industri kelapa sawit. Jawabannya bisa perlu atau tidak, juga tidak, atau keduanya, tergantung pada situasi dan kondisi suatu perusahaan tersebut seperti apa dan bagaimana. Ada pendapat yang mengatakan seperti ini saja perusahaan sudah untung. Untuk apa membuat departemen atau divisi yang menangani komunikasi secara khusus? Kan bisa disambil-sambil dengan departemen yang lain. Cuma nambah-nambahin kos saja. Kira-kira begitulah pendapat singkat yang dijadikan jawaban ketika menyikapi perlunya bidang komunikasi ini bagi sebagian perusahaan. Di sisi lain, bagi sebagian perusahaan, ada juga yang memandang komunikasi perusahaan adalah aspek yang sangat penting. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa membuat perusahaan rugi besar. Buruknya bisa membuat perusahaan bangkrut. Sekarang era informasi terbuka. Konsumen yang menentukan sebuah produk. Persepsi yang ada pada benak konsumen ditentukan oleh informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, mau tidak mau perusahaan harus ikut di dalam perubahan zaman ini dengan mengelola informasi dan mengkomunikasikannya dengan baik. Begitulah kira-kira bagi sebagian yang menganggap komunikasi perusahaan itu perlu. Lantas bagaimana dengan Anda menyikapi kondisi demikian? Apakah Anda berada pada bagian yang setuju dan dengan bidang komunikasi perusahaan itu perlu dibuat, atau sebaliknya tidak setuju karena fungsi dan peranannya masih belum signifikan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan? Atau pada posisi keduanya, maksudnya terkadang ada, terkadang tidak ada, situasional. Industri sawit merupakan industri yang sangat dinamis. Berbagai dinamika baik di dalam maupun di luar perusahaan akan selalu menyertai keberlangsungan bisnis ini. Boleh dikatakan perusahaan sebuah keniscayaan bahwa industri ini tidak luput dari banyak persoalan di dalamnya atau internal. Kemudian ditambah lagi dengan isu-isu negatif tentang industri sawit yang sangat masif dilakukan oleh negara barat eksternal. Seperti banyak iklan-iklan yang tendensius terhadap produk barang harian yang di dalamnya ada kandungan minyak nabati sawit dengan label anti sawit free palm oil. Bahkan melalui berbagai kebijakan di negara-negara produsen yang menggunakan produk turunan minyak sawit seperti Uni Eropa
mulai membatasi impor dengan dalih bahwa minyak nabati sawit merupakan komoditas yang menimbulkan permasalahan lingkungan, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Padahal ini adalah murni untuk melindungi komoditas mereka, yakni minyak nabati dari bunga matahari. Isu-isu negatif yang dimunculkan tersebut boleh jadi berdampak atau boleh jadi menyasar perusahaan Anda. Dengan berbagai kepentingan, isu-isu itu sengaja diproduksi untuk menekan dan menjatuhkan citra dan reputasi perusahaan dengan memberitahukan kepada seluruh stakeholder Anda bahwa adalah penyebab terjadi kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan lainnya. Isu tersebut dibuat secara masif agar terus berkembang sehingga menjadi perbincangan publik yang membentuk persepsi negatif bagi masyarakat serta stakeholder lainnya. Bila tidak ditangani dengan serius, bisa bermuara kepada label negatif dan bisa jadi masyarakat terpengaruh sehingga meninggalkan produk perusahaan Anda. Tentulah persoalan di atas merupakan faktor yang patut dilawan oleh pelaku industri sawit, dalam arti harus menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar karena tidak memiliki dasar yang kuat. Tuduhan itu sengaja diciptakan dan motif tertentu, baik bagi pesaing atau bagi pihak-pihak luar yang punya kepentingan. Katakan saja dalam lingkup global, produk sawit sedang mengalami keterpurukan akibat citra negatif yang dimunculkan Barat. Menurut Chris Van Riel dan Charles Pombrun dalam buku Essential Corporate Communication, komunikasi perusahaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan segala komunikasi internal dan eksternal yang ditunjukkan untuk menciptakan titik awal yang menguntungkan dengan para pemilik kepentingan, tempat di mana perusahaan tergantung. Merujuk pada definisi di atas, corporate communication berperan dalam bagaimana organisasi perusahaan berkomunikasi dengan karyawan, pers, pelanggan atau masyarakat, pemerintah atau lembaga non-pemerintah dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai perusahaan. Komunikasi perusahaan merupakan segala hal tentang mengelola persepsi dan memastikan efektif dan tepat waktu dalam penyebaran informasi, citra perusahaan yang positif serta hubungan yang lancar dan sejalan dengan kepentingan stakeholder. Melihat kondisi komoditas sawit saat ini, pelaku industri sawit memerlukan citra dan reputasi positif untuk memperbaiki dan memenangkan persaingan. Dalam era informasi dan persaingan yang semakin meningkat ini, di mana ditandai dengan akses mudah terhadap informasi dan media, corporate communication berperan penting dalam membangun image dan reputasi yang positif. Oleh karena itu, corporate communication telah menjadi aset signifikan untuk berkelangsungan suatu perusahaan. Komunikasi yang dibangun oleh corporate communication bukan hanya kepada pihak luar, akan tetapi juga dilakukan ke dalam internal perusahaan, yang membangun budaya kerja yang kondusif dan menciptakan efektivitas kerja sehingga visi dan misi perusahaan dapat diwujudkan dengan baik. Corporate communication juga mempunyai tugas yang sangat sensitif, yakni menjaga kepuasan para stakeholder termasuk pemegang saham dan pemerintah. Corporate communication bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan baik secara perlahan maupun cepat. Oleh karena itu, corporate communication membutuhkan kedekatan dengan pimpinan puncak atau CEO sehingga kebijakan komunikasi yang dilakukan dapat sejalan dengan tujuan perusahaan. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari sawit dan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.